melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji. Tidak hanya Firly Bahuri, sejumlah komisioner KPK periode 2019-2024 juga panen laporan pelanggaran etik. Johanis Tanak adalah komisioner terbaru yang dilantik pada 28 Oktober 2022 dan belum genap setahun menjabat, namun ia sudah dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK. Johanis Tanak dilaporkan oleh Indonesia Corruption Watch lantaran berkomunikasi dengan pelaksana harian Dirjen Minerba ESDM, Idris Sihite, pada 27 Maret 2023. Ada komunikasi antara saudara Johanis Tanak dan saudara Muhammad Idris Proyoto Sihite yang dilakukan pada tanggal 27 Maret 2023 setelah saudara Johanis Tanak menjabat sebagai pimpinan KPK. Untuk hal ini cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang etik. Hari ini Komisioner KPK kembali dilaporkan ke Dewan Pengawas. Kali ini giliran Komisioner Alexander Marwata yang dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Menurut Koordinator MAKI, lembaganya sudah melayangkan 6 kali laporan terkait pelanggaran etik yang dilakukan oleh Komisioner KPK periode saat ini. Selain itu, Dewan Pengawas KPK juga sedang menyidangkan perkara pelanggaran etik oleh Johanis Tanak. Johanis Tanak ini melakukan komunikasi dengan Idris Proyoto Sihite yang merupakan pelaksana harian Dirjen Minerba ESDM pada bulan Maret tahun 2023 di hari yang sama ketika penyidik KPK sedang melakukan penggeledahan di kantornya. Rencananya putusan perkara pelanggaran etik tersebut akan diumumkan oleh Dewan Pengawas KPK pada tanggal 14 September mendatang. Kita semua, publik, sama-sama menunggu. Apakah nantinya Dewan Pengawas KPK akan bertindak tegas atau hanya berretorika saja? Johanis Tanak kembali membuat langkah blunder saat KPK menangani operasi tangkap tangan terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Badan SAR Nasional tahun anggaran 2021 hingga 2023. Hanya 2 hari setelah penetapan tersangka pada 26 Juli, Johanis Tanak malah meminta maaf kepada Danpuspom TNI Marsda Agung Handoko. Johanis Tanak juga menyebut ada kelalaian dari tim penyidik dalam penentuan tersangka saat itu. Kami paham bahwa tim penyelidik kami mungkin ada khilafan, ada kelupaan bahwasanya manakala ada melibatkan TNI harus diserahkan kepada TNI. Perbuatan Johanis Tanak ini dinilai mantan Ketua KPK periode 2011-2015 Abraham Samad sebagai tindakan cuci tangan. Permintaan maaf Johanis Tanak dianggap salah alamat sebab KPK memang memiliki kewenangan menyidik perkara suap Basarnas. Tidak ada kesalahan sama sekali yang dibuat penyelidik maupun penyidik ketika melakukan OTT kasus Basarnas. Dan menurut aturan hukum yang ada, KUHP, memang KPK itu berwenang. Berwenang menangani kasus korupsi Basarnas. Basarnas itu bukanlah institusi militer, bukan institusi yang langsung berada di bawah TNI. Kemudian yang kedua, dilihat dari kasus korupsi Basarnas, bukanlah kasus korupsi yang berkaitan dengan kepentingan militer atau TNI. Tapi kasus korupsi di Basarnas adalah kasus korupsi pengadaan barang bencana, kan gitu kan? Kalau dia berkepentingan militer, misalnya korupsi alutsista, seragam militer, atau hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan militer, maka itu bisa menjadi domain militer. Tapi ini sama sekali bukan. Abraham Samad menilai pimpinan KPK periode 2019-2023 syarat dengan skandal yang menjatuhkan marwah lembaga KPK. Bila kondisi ini terus dibiarkan, bukannya tidak mungkin KPK yang dulu sakti tak lagi bertaji.
ketika pimpinan KPK melakukan pelanggaran etik, maka kepercayaan itu runtuh. Ketika kepercayaan itu runtuh, maka lembaga ini menjadi tidak kuat. Saya sampai menggunakan bahasa sarkasme. Kalau memang Dewan Pengawas itu sudah tidak mampu, dia loyo, tidak mampu lagi mengusut pelanggaran etik dan tidak berani, karena saya duga Dewan Pengawas ini tidak berani, bukan tidak mampu. Dia tidak berani menghukum, memberikan sanksi kepada pimpinan KPK yang melanggar. Oleh karena dia tidak berani, ngapain dia terima gaji dari negara? Ngapain dia terima fasilitas dari negara? Gaji mereka cukup besar, tapi kinerjanya nol. Oleh karena itu, kalau mau jujur, ya dia mundur aja kalau nggak berani. Dewan Pengawas itu. Salah satu yang menjadi kontroversi dari kepemimpinan KPK periode 2019-2023 saat ini adalah dikabulkannya uji material tentang perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari yang tadinya 4 tahun menjadi 5 tahun. Yang menarik adalah uji material ini diajukan oleh Nurul Gufron yang merupakan komisioner aktif KPK saat ini. Dan celakanya, uji material tersebut dikabulkan dan berlaku pada periode saat ini juga. Dan Maki akhirnya mengajukan gugatan dan juga uji material terhadap putusan tersebut. Namun, per hari ini, Selasa 15 Agustus 2023, gugatan tersebut ditolak dan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga masa jabatan dari pimpinan KPK diperpanjang hingga 20 Desember 2024. Amar putusan mengadili, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Maki adalah lembaga yang kerap melaporkan pelanggaran-pelanggaran etik di KPK. Koordinator Maki, Boyamin Saiman, menyebut KPK periode saat ini lebih banyak menuai kontroversi ketimbang prestasi. Ini kita bicara big fish atau tidak itu adalah perbandingan. Nah, perbandingannya adalah sederhana, Kejaksaan Agung. KPK makin turun-turun. Karena apa? Kejaksaan Agung, satu, menangani perkara-perkara besar, nilai kerugian besar, dan aset recovery-nya juga besar. Faktornya KPK sekarang di pimpinan. Nah, makanya kan saya gugat hari ini pun supaya tidak diperpanjang. Prestasi tidak ada, kontroversial, banyak melanggar kode etik, kok diperpanjang malah oleh Mahkamah Konstitusi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.